Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidi Ditya, NIM E 2019-1168. Di sini saya akan mereview 5 materi untuk memenuhi UAS dari Bapak Abdul Wadud Nafis. Yang pertama, pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional itu sendiri adalah niat total output akhir suatu negara dari semua barang atau jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Intinya, negara akan menghitung apa saja yang diproduksi berupa barang atau jasa selama satu tahun. Konsep pendapatan dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama produk nasional bruto atau GNP, itu rumusnya adalah pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP. GNP sendiri rumusnya adalah pendapatan dalam negeri ditambah pendapatan warga negara luar negeri dikurangi pendapatan asing luar negeri. Yang nomor 3, produk nasional neto atau NNP. NNP sendiri cara berhitungnya adalah GNP dikurangi penyusutan barang. Yang keempat, pendapatan nasional atau NNI. Rumus NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI. Rumusnya NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Yang nomor 6, pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. DI sendiri rumusnya adalah BI dikurangi pajak langsung. Yang kedua, materi tentang kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Kebijakan fiskal adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Tujuan kebijakan fiskal yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua mencegah pengangguran, yang ketiga kestabilan harga, yang keempat mendorong laju inflasi, dan yang kelima untuk mewujudkan keadilan sosial. Jenis-jenis kebijakan fiskal ada 2, yaitu ekspansif, yaitu bagaimana pemerintah mengeluarkan uang ke masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Yang kedua, kontraksional, kebijakan pengetahuan di mana pemerintah meningkatkan pendapatan. Dan untuk materi yang ketiga itu tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Tujuan kebijakan fiskal yaitu pertumbuhan ekonomi, mencegah pengangguran, kestabilan harga, mendorong laju inflasi, dan untuk mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan fiskal ada 2, yaitu ekspansif, yaitu bagaimana pemerintah mengeluarkan uang ke masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Dan yang kedua, kontraksional, kebijakan pengetahuan di mana pemerintah meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu tentang peran dan fungsi bank sentral. Pengertian bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan moneter. Tujuan bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang yang ada dalam negeri terhadap mata uang asing. Tugas bank sentral berkaitan dengan pemerintah, yaitu yang pertama penyediaan kredit terhadap pemerintah, yang kedua mengatur kas pemerintah, yang ketiga membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara, yang keempat melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah, yang kelima mempunyai hak penuh terhadap percetakan dan produksi uang, yang keenam mempunyai hak tunggal terhadap percetakan uang. Selanjutnya, untuk materi yang terakhir yaitu tentang definisi otoritas jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga independen yang bebas dari input tangan pihak atau lembaga lain. Lembaga ini memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengertian, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
Otoritas Jasa Keuangan ini didirikan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan fungsi menyelenggarakan sistem pengetahuan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan sektor jasa keuangan. Selanjutnya, asas-asas pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, asas independen, artinya Otoritas Jasa Keuangan harus independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi. Yang kedua, asas kepentingan umum, artinya sebagai negara hukum, Otoritas Jasa Keuangan yang beroperasi di Indonesia mengutamakan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraannya. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas ini membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. Artinya, Otoritas Jasa Keuangan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk membela informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.